orang yang sayang sama Dede, tapi cara negor Dedenya ya seperti ini. Gue berani ngomong kayak gini karena lo adik gue. Seandainya nanti tidak jadi menikah dengan Bilar gimana? Sementara kalian tuh udah gembar-gembornya luar biasa. Kenapa menangis ketika membicarakan soal rumah tangga yang sudah di depan mata? Gua waktu sebelum menikah, ketika orang bicara tentang bahagia, jawaban gua adalah berumah tangga dengan Adis. Sekarang Dede berbeda. Ada keraguan apa? Selain ketakutan yang tadi sudah dibilang. Gitu aja sih ya. Berarti Dede itu kan overthinking. Bilar baik, klise, karena memang dia baik. Pertanyaannya adalah, dalam 5 atau 10 tahun ke depan, apakah Dede akan bahagia bersama dengan Bilar? Atau justru energi yang akan tercurah oleh Dede akan lebih liar daripada sekarang? Dan Dede tidak akan merasakan apa-apa karena kosong. Ingat gelas kosong. Kita harus terisi dulu baru bisa membagi gelas itu. 5 tahun lagi, 10 tahun lagi. Pernah Dede ngebayangin kayak begitu hidup sama Bilar? Ya, Apa dalam bayangan Dede? ya Dede bisa berumah tangga. Bahagia dengan dia, punya anak, menjalankan hidup seperti biasanya, tidak terlalu banyak mengejar dunia, itu sih A. Mau pensiun? Kan nggak tahu ke depannya kita gimana. Kok gak tahu? Tapi Bilar bukannya mempersilahkan kalaupun sudah menikah tetap harus jadi penyanyi, gak masalah dong. Karena kalian hidup dari dunia entertainment. Nggak masalah sih A. Kenapa jawabnya gak tahu? Apa karena terlalu lelah untuk ngurusin netizen? Enggak sih. Enggak. Lalu apa yang terjadi di hati Dede sekarang? Sebegitu nyeseknya kayaknya. Sudah lama tertahan itu. Gue yakin mungkin dari pertama pacaran sama Bilar, kenal sama Bilar, baru kali ini Dede nangis seperti ini. Bener gak? Atau enggak juga? Iya baru kali ini. Bener. Kenapa? Nggak dari awal ketemu kakak juga sih. Dalam bayangan Dede apa ketika nangis seperti tadi? Takut kehilangan dia. Kalau seandainya pertanyaan gue begini. Seandainya nanti tidak jadi menikah dengan Bilar gimana? Sementara kalian tuh udah gembar-gembornya luar biasa. Leslar itu udah mendunia loh. Ya nggak apa-apa, berarti emang bukan jodoh A. Itu yang terbaik dari Tuhan. Buktinya Dede yang sebelumnya aja udah berharap lebih gitu. Kalau memang itu yang terbaik, Tuhan ngasih tahu semuanya gitu ke Dede, sehingga Dede memutuskan untuk sepertinya saya tidak dengan orang ini. Gue tidak bermaksud untuk membahas yang dulu, tapi gue cuma mau membandingkan dulu ketika putus, Dede seperti ini juga kan nangisnya? Ketika putus enggak, tapi ketika proses sama dianya seperti ini. Oke, paham. Sakit. Ya. Kalau misalkan kita tarik mundur lagi, sekarang gue minta Dede merem. Bayangin Dede pertama kali muncul di Indosiar. Ketika semua euforia itu ada di Dede. Lesti Lover semuanya suka. Dede mulai namanya mencuat kemana-mana. Bahagia Dede dengan situasi itu. Sekarang buka mata.
Bandingkan situasi itu dengan Dede yang sekarang. Mana yang lebih bahagia? Ya pada saat Dede mendapatkan juara waktu pertama kali dia. Padahal sekarang Dede mendapatkan apa yang Dede inginkan. Karir, percintaan, exposure. Kenapa kok dulu bisa lebih bahagia? Itu gak perlu dijawab. Tanya sendiri. Minum lagi. Minum lagi. Mungkin ya kalau gue ngebayanginnya. Lesti yang dulu ngeliat Lesti yang sekarang akan ketawa. Cengeng. Gak seneng kan lo. Berarti ada missing pieces. Ada sesuatu yang hilang dari diri Dede. Sudah menemukan apa itu? Sudah. Dulu Dede diagung-agungkan karena attitude-nya luar biasa. Ramah, santun, sopan, dan itu menular ke Lesti Lovers. Gue ingat betul itu momen pertama gue ketemu sama Lesti Lover karena gue lihat nih siapa sih ini baju-baju biru langit. Oh ini Lesti Lovers ya, mereka juga sopan-sopan semuanya. Dan pada waktu itu Dede itu sangat ceria, sangat membahagiakan teman-teman Dede, sahabat-sahabat Dede. Apakah teman-teman yang dulu juga perhatian sama Dede masih sedekat itu sampai dengan sekarang? Atau justru ada yang satu persatu sudah mulai perlahan menjauh karena ada perubahan dalam diri Dede? Kalau untuk temen deket sih enggak sih, sampai sekarang masih ada. Masih. Apakah beberapa orang yang gue dapet infonya itu satu persatu sudah mulai menjauh atau minimal mengingatkan, itu terpengaruh oleh, ini Bilar yang ngomong ya, terpengaruh oleh karena Dede suka telat ke lokasi? Enggak juga sih, Kak. Enggak. Tapi Dede mengiyakan kalau akhir-akhir ini suka telat ke lokasi karena kelelahan. Enggak kelelahan juga sih. Kalau Bilar sih bilangnya emang dia repot aja kata dia. Karena Ngomongnya emang dia ngerjain banyak hal sendiri kan. Itu sih. Jadi prioritasnya sekarang udah mulai pusing. Yang mana yang diprioritasin gitu. Bisa dibilang. Ya berarti gak bahagia dong hidup Dede. Pernah nanya sendiri gak arti kebahagiaan untuk Lesti itu apa? Ngelihat keluarga bahagia. Arti kebahagiaan untuk keluarga Dede pernah nanya gak? Ngelihat Dede bahagia. Dede bahagia gak? Bahagia. Bahagia gak nangis. Bahagia gak kayak gini. Ya bahagia. Dede itu terlalu banyak menyimpan. Akhirnya tidak keluar. Karena terlalu ingin terlihat sempurna. Gak ada hidup yang sempurna. Cerita dongeng itu mah. Ribut biasa. Cuawaan biasa. Ada yang meninggalkan kita di antara itu. Silahkan. Yang penting gue bahagia. Jadi suka lihat apa tingkah gue kalau di backstage atau mungkin pada saat nge-MC di panggung. Iya. Gue kadang suka terlihat tidak fokus padahal sebenarnya gue sambil merhatiin. Tapi gue bahagia melakukannya. Dan saat ini pun gue bahagia melakukan ini. Gue bahagia bisa lihat lu ngeluarin semua rasa yang selama ini lu tahan. Bahagia gue.
Dan kalau memang Dede merasa bahwa Dede harus terlihat sempurna untuk membahagiakan semua orang, termasuk netizen-netizen. Kalau Dede memang pikirannya seperti itu, yang harus Dede tambah menurut gue adalah keyakinan diri, kepercayaan diri. Ketika ada orang yang bertanya seperti apa yang gue tanyakan dari tadi, Dede akan jawab dengan pasti, iya, gue bahagia. Mungkin di depan orang, di interview segala macam, ketika menyentuh hati Dede, Dede bisa menangis. Tapi hanya kepada keluarga Dede sendirilah, bukan gue. Keluarga Dede sendiri di rumah. Dede bisa sangat lepas. Coba dari sini pulang, tanyain. Mama pengen apa, bapak pengen apa. Kebahagiaan seperti apa yang mereka cari. Kalau misalkan kebahagiaan mereka ternyata tidak bahagia untuk Dede. Sudah pernah berpikir sampai situ gak sih? Maksudnya, gue itu kenapa memilih Adis? Karena dia itu enak diajak ngobrol dan diskusi. Kami debat, kami ribut, berantem. Tapi gue berpikir ketika nanti gue tua, kalau kami dikaruniai anak-anak pergi, gue sama Adis itu bisa berduaan doang, ngobrol, diskusi, bercanda. Apakah tipikal Bilar adalah orang yang seperti itu? Iya. Karena ketika menikah, banyak orang yang akhirnya kehilangan rasa cinta atau mulai berkurang. Yang tinggal adalah respect satu sama lain. Rasa hormat. Tidak semua orang mungkin, tapi kebanyakan seperti itu. Sudah pernah ada yang menasihati Dede soal ini? Terlalu sibuk berarti untuk membahagiakan orang lain. Akhirnya lupa dengan orang-orang di sekitar. Mereka-mereka yang pernah sayang, mereka-mereka yang pernah dekat. Akhirnya terkungkung dalam pikiran diri sendiri. Sama kayak lo. Gue tiap kali syuting, lo di ruangan lo sendiri, gak pernah gabung. Kenapa gue selalu nyindir? Lo pasti dengar orang gue teriak ngomongnya. Dengar kan waktu gue bilang gue gak suka sama Lesti. Karena posisi lu di belakang sini. Sengaja gue ngomong kenceng-kenceng. Karena gue kangen lu. Ngobrol lagi, bercanda bareng sama kita lagi. Sejak lu deket sama Bilar, dunia lo itu Bilar. Salah? Enggak. Tapi harus lu bagi partnya, menurut gue ya. Ini kenapa jadi gue yang banyak ngomong sih di sini? Bilar selalu bilang Lesti itu adalah sosok yang baik, yang penyabar. Tapi harus ingat satu hal, sabar itu belum tentu ikhlas. Udah sampai tahap ikhlas belum? Ingat lagi siapa yang pernah dikecewakan selama ini. Hati-hati lo sama sakit hatinya orang. Gue secara gentle, gue berani bilang begitu. Karena lu gue anggap adalah adik gue. Kemarin gue minta maaf sama Bilar. Minta maaf gue bilang. Kalau lu pernah sakit hati sama gue, Bilar, gue minta maaf. Tapi gue ngeliat potensi lo. Dan hari ini pun gue juga bilang makasih. Karena lo menyempatkan diri untuk datang ke sini. Padahal gue baru WA lo malam ini juga. Karena ada yang mengganjal di hati gue dan harus gue luruskan. Jangan angguk-angguk aja. Ya, jadi minta maaf ya, A. Karena sudah mengecewakan A. Ya udah, gue juga minta maaf lah. Maksudnya gue juga tidak sempurna pasti. Tapi kalau di sini memang kesempatan untuk lo bilang apapun tentang gue, silakan. Setelah kita ngobrol sejauh ini, hampir 35 menitan lah, 40 menitan. Lo mau ngomong apa tentang gue? Gue orang yang jahat? Atau gue orang yang baik? Atau mulut gue emang sampah atau gimana? Silakan, keluarkan. Orang yang sayang sama Dede, tapi cara negor Dedenya ya seperti ini. Gitu.
Karena lu kalau udah cinta goblok. Gue berani ngomong kayak gini karena lu adik gue. Sesekali lu tidak boleh tersenyum loh. Sesekali lu harus marah. Sesekali lu harus teriak. Sesekali lu harus tunjukkan sisi yang tidak baik lo. Untuk bisa memilih. Mana yang pantas untuk tetap ditemani, mana yang enggak. Karena orang yang gak suka sama lo, mau lo berbuat baik sebaik apapun tetap gak akan suka. Tapi orang yang suka sama lo, mau lo jahat gimana, mereka akan tetap suka. Jangan sampai nanti ada orang ketiga. Orang ketiga tersebut adalah orang yang tadinya suka. Kemudian melihat perubahan dari diri lo. Kemudian akhirnya dia mendoakan supaya lo itu menjadi orang yang tidak disukai. Jadi pada intinya sebenarnya tahapan dari hidup Lesti yang harus dilakukan adalah cari kebahagiaan lo dulu. Kalau kebahagiaan lo mencintai Bilar, lanjutkan. Tapi ketika nanti next ada orang bertanya sama Lesti tentang hal tersebut, harusnya tidak menangis. Jadi buang semua overthinking itu. Suruh Bilar untuk nonton ini nanti. Supaya dia tahu apa yang dia dirasain. Supaya sebagai laki-laki, karena tipikal Bilar itu mungkin tipikal yang tidak peka. Dede sama Reza kemarin sempat dinasehatin juga ya? Ya, Dinasehatin soal apa? banyak hal. Salah satunya tadi waktu. Reza itu tipikal yang jarang ngomong loh. Sampai dia begitu. Dan jangan salah arti. Kalau sudah orang ngomong seperti itu berarti dia punya perhatian. Karena kalau dia udah gak peduli, dia gak akan ngomong. Gua ngoceh-ngoceh di belakang lu itu. Karena lu masih punya arti di hidup gua. Kalau gua udah cuek, gua gak peduli. Gua udah amat. Kira-kira setelah dengar gue ngomong panjang lebar seperti tadi, apa yang Dede bisa ambil? Ya, Dede akan lebih peka sama diri sendiri sih ya. Good. Karena sebenarnya AA adalah orang kedua selain AA Dede yang bilang kalau Dede itu terlalu memikirkan kebahagiaan orang lain ketimbang kebahagiaan diri Dede sendiri. Gitu. Jadi ya gue sih berharapnya setelah ini lu benar-benar cari kebahagiaan lu. Tapi ada konsekuensinya. Bersiap untuk kehilangan banyak sekali orang yang selama ini menganggap Dede harus sempurna. Orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang tidak bisa menerima keadaan hidupnya sehingga dia bermimpi menjalani hidup seperti apa yang dia ucapkan. Gini dong, ini habis ini gini dong. Dia pengen ngatur orang karena dia pengen begitu. Hidupnya tidak bahagia. Jadi stop overthinking menurut gua. Tapi sekali lagi,
Jangan sampai Dede salah kaprah dengan gua, ya. Ingat baik-baik, nih otak dipakai, ya. Paham? Udah, dari sini berarti kita udah clear masalahnya. Dede udah bilang maaf, gue pun juga minta maaf kalau selama ini mulut gue sampah, minta ampun. Tapi ingat, mau tanggal berapapun nanti Dede menikah, doa gue tetap sama Dede, pasti. Begitupun dengan Bilar, karena dia memang betul dia anak baik. Tapi tetap cari kebahagiaan sendiri terlebih dahulu. Ya. Jangan sampai menikah, beberapa tahun ribut, kemudian akhirnya pisah cuma gara-gara gak bahagia. Makasih udah mau datang ke ruang interogasi. Ya. Ada lagi mau diomongin? Enggak itu. Yakin? Yakin. Pulang dari sini lepasin semuanya. Teriak sekencang-kencangnya. Nangis sekuat-kuatnya. Setelah itu bangkit setegar-tegarnya. Doa gue bersama lo.